Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilaian uji kinerja, perkenalkan nama saya Heri Johari SPDI dengan nomor induk mahasiswa 24811200525. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Win Cyber Syah Nurjati Cirebon BIT 1 tahun 2025. Pada video kali ini saya akan membawakan tentang ibadah kurban. Materi ini merupakan materi kelas 5 bab 9 semester 2. Dan saya juga sebagai guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SD Negeri 3 Bayangkudul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Cirebon. Marilah kita simak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Tuhan biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Iwan. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca surat Al-Kautsar bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Untuk menentukan
nasionalisme di dalam diri kita, mari kita mengumandangkan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh siswa kita, yaitu Burun Ainun. Depan sini. Maju. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan dulu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, tanahku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang memerintah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, saya silakan kembali buka. Bapak akan mengecek kehadiran. Hadir. Hadir. Devi, Jesse, Jafira, Iwan, Sani, Habibi, Hamdan, Alfa, Kaila, ya semua. Sekarang Bapak akan bersama-sama untuk SDG. Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana tepuk semangatmu? Kemudian dulu. Selanjutnya, ini Bapak akan mengulang pelajaran kemarin, minggu kemarin, yaitu kita belajar tentang rukun haji. Coba Bapak sebutkan. Ya, kebetulan Bapak. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang rukun haji itu ihram, wukuf di Arafah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahalul, yang terakhir adalah tertib. Dari rukun tadi harus tertib. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hukum, syarat-syarat orang yang berhak menerima dan hikmah ibadah kurban. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat karya. Karya ibadah berupa miniatur tentang ibadah kurban. Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik. Apa itu ibadah kurban? Tidak tahu, Pak. Bapak akan menjelaskan apa itu ibadah kurban untuk pada hari ini. Nah, anak-anak, Bapak akan memberikan video tentang ibadah kurban. Simak baik-baik dan jangan berisik. Assalamualaikum, hai guys, kembali lagi sama gue Adi. Kali ini kita akan mandi ibadah kurban. Kali ini di Kali Sebenarnya apa sih, Bang? pengertian ibadah kurban. Kurban adalah anak pada dari keluarga dan realisasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum apa ibadah kurban?
Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang ibadah kurban. Yang pertama, satu, pengertian ibadah kurban. Secara bahasa, kurban berarti menghampiri atau mendekati. Kemudian, secara istilah kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari Raya Idul Adha. Kemudian 3 hari, yaitu hari Tasyrik tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum melaksanakan kurban. Hukum di dalam melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya ibadah yang sangat dianjurkan dan hampir mendekati wajib. Sunnah muakkad, sunnah yang hampir mendekati ibadah wajib. Paham tidak, anak-anak? Kemudian selanjutnya adalah nomor 3. Nomor 3 adalah syarat berkurban. Dalam melaksanakan ibadah kurban ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama, Islam. Orang yang beragama Islam, agamanya Islam, orangnya disebut Muslim. Agamanya Islam, orang yang memeluk Islam disebut Muslim. Kami lebih. Agamanya Islam, orang yang memeluk agama Islam disebut Muslim. Iman, orang yang beriman namanya mukmin. Pada sama dengan agamanya Islam, orang yang memeluk agama Islam disebut Muslim. Kemudian yang kedua, berakal. Yang kedua, berakal jasmani dan rohaniah. Akalnya sehat. Kemudian yang ketiga, balik. Balik di sini, kalau laki-laki umur 15 tahun, kemudian kalau perempuan umur 9 tahun. Itu menurut mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Laki-laki berumur 15 tahun. Kemudian yang kedua, perempuan berumur 9 tahun. Dikatakan balik. Paham tidak? Jadi orang yang sudah dewasa yang mampu mana baik dan buruk. Yang selanjutnya adalah mampu. Orang yang memiliki cukup untuk membeli hewan kurban. Contohnya mampu membeli kambing. Kemudian dia mampu untuk membeli sapi. Dia mampu untuk membeli kerbau. Dia mampu untuk membeli unta. Panggil anak. Jadi, mampu untuk membeli. Selanjutnya yang keempat adalah syarat hewan kurban. Hewan yang akan dijadikan kurban harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, hewan kurban adalah hewan ternak. Hewan ternak. Kemudian selanjutnya hewan telah cukup umur. Yang terakhir, hewan yang tidak cacat. Jadi yang pertama hewan ternak, kemudian yang kedua hewan yang telah cukup umur, yang ketiga hewan yang tidak cacat. Paham anak? Nah, selanjutnya Bapak akan kalian menjadi dua kelompok. Kalian akan membuat miniatur.
miniatur hewan yang bisa untuk berkorban dan hewan yang tidak bisa untuk berkorban. Ya, dan bagi kelompoknya, ini kelompok perempuan dan ini untuk laki-laki. Silakan. Nanti kelompok 1 miniatur ibadah kurban. Hewan-hewan yang bisa untuk berkurban. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 hewan yang tidak untuk berkurban. Siapa yang bisa berkurban? Jadi potong. Dia berbunyinya. Ini contoh hasil kayak gini. Sudah selesai anak-anak? Baiklah, karena sudah selesai, kelompok 1 dan kelompok 2 akan mempresentasikan maju depan. Pertama dari kelompok 1, silakan. Semuanya Sandi. Di sini. Ada yang keras, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami yaitu miniatur hewan kurban. Di sini terdapat hewan yang boleh untuk kurban yaitu sapi, kambing, domba, kuda dan kerbau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan maju ke depan. Tengah. Ini artinya di tengah. Ini maju depan, maju. Ini maju. Silakan dari kelompok 2 akan mempresentasikan miniatur tentang hewan yang tidak untuk berkurban, yang tidak boleh untuk berkurban. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan di babak 2. Silakan berdebat. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, Bapak akan membagikan LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Kerjakan. Kumpulkan. Sudah belum? Kelompok 2. Selanjutnya kalian kembali ke tempat masing-masing. Baiklah anak-anak, dari LKPD kalian kelompok 1 dan kelompok 2 Bapak nilai 100. Udah. Selanjutnya Bapak akan memulai kuis ibadah haji dan kurban. Nanti Bapak akan menunjuk satu-satu untuk menjawab pertanyaan 1 sampai 10. Pertanyaan pertama, pelaksanaan ibadah haji telah ditentukan waktunya ibadah haji hanya ditentukan pada bulan ya kira Zulhijjah. Benar atau salah? Ya, ternyata benar. Tukang cerdas. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Tawaf yang dilakukan pertama kali hendak meninggalkan Masjidil Haram dinamakan tawaf fitri. Apa? Tawaf wada. Benar atau salah? Ya, satu fitri. Selanjutnya segala sesuatu yang harus dikerjakan ketika melaksanakan ibadah haji dan jika ditinggalkan hajinya tidak sah merupakan pengertian kaidah wajib haji. Ya, salah. Pertanyaan selanjutnya, ibadah kurban hanya dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu 10 Ramadan. Coba ganti gimana? 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah atau 10 Ramadan? 10. Ya, 100 untuk Iwan gitu kan. Selanjutnya, hukum dalam melaksanakan ibadah kurban adalah untuk Habibi. Apa Habibi? Sunnah muakkad, benar atau salah? Ya, tidak. 100 untuk Habibi. Selanjutnya, berikut hewan yang dapat dijadikan kurban adalah Habibi. Sapi. Benar atau salah? Ya, satu Habibi. Selanjutnya, banyaknya daging kurban yang berhak diterima kepada orang yang berkurban. Orang yang berkurban adalah Melisa. 1/3 dari daging kurban. Ya, 1 Melisa. Selanjutnya, nomor 8. Pelaksanaan kurban meneladani perilaku Nabi Harun.
Nabi Ibrahim alaihissalam, benar atau salah? Ya, 100. Selanjutnya, nomor 9. Berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah disebut lihat. Tawaf, benar atau salah? Ya, salah. Yang benar adalah sa'i. Selanjutnya, nomor terakhir, yang bukan termasuk syarat wajib haji adalah ulama, benar atau salah? Ya, satu sekarang. Itulah tadi kuis yang Bapak dapat sampaikan. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu ibadah kurban. Kesimpulan, apa yang kalian pelajari dari ibadah kurban? Coba jawab tidak. Jadi yang pertama, sebutkan syarat hewan kurban. Telah dijawab oleh Jabira. Yang pertama apa tadi? Hewan dan yang kedua apa Jabira? Hewan yang telah cukup umur. Yang ketiga, hewan yang tidak cacat. Syarat dari hewan untuk berkurban. Anak-anak, hari ini kita mempelajari ibadah kurban. Apakah senang? Semangat? Karena telah dari awal sampai akhir doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Namun selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari bab 10, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin dari bab 10. Silakan Iwan pimpin doa. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.